Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan tetap terus ada dalam hadirat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan tantangan, dengan badai kehidupan, namun kita percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan ada pengharapan timbul di hati dan iman kita kuat. Ketika kita merenungkan firman Tuhan maka kita dituntun untuk mengambil sebuah langkah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu penting untuk kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kembali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk diam di hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya setiap perkataan Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kau kendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Itu sebabnya kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada salah satu hukum Tuhan yang harus kita ingat, yang kalau kita mau jujur seringkali ini masih dilakukan oleh orang-orang percaya ya. Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31 jelas mengatakan seperti ini. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini jelas, tegas perintah Tuhan buat setiap umat Tuhan. Jangan kita berpaling kepada arwah, jangan kita cari roh-roh peramal, karena dengan demikian kita menjadi najis di hadapan Tuhan. Namun kalau kita lihat pada kenyataannya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang masih sering melihat horoskop. Iya kan, waduh, bintang kamu apa, bintang kamu apa peruntungan kamu di tahun ini apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan bahwa hidup kita itu tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Itu kan tafsiran manusia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kelihatannya, terlihatnya seperti benar. Iya tapi benar loh kok, tapi hampir-hampir mirip loh, benar loh pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati. Kalau Tuhan bilang sudah gak boleh. Kalau Tuhan bilang gak bisa. Jangan coba-coba. Kalau hidupmu gak mau susah. Karena itu hari ini tegas firman Tuhan katakan, jangan kamu berpaling kepada arwah, jangan kamu berpaling kepada roh-roh peramal, jangan tanya-tanya hal-hal yang memang kau pengen tanyakan tentang masa depan. Udah, masa depan milik Tuhan, kita percaya Tuhan terbaik kok, Tuhan berikan kok. Ya kan, bagian kita melangkah, bagian kita maju, bagian kita bertahan, bagian kita kuat dalam hati iman percaya kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pengen tahu aduh nanti ke depannya gimana, sehingga akhirnya kita mulai cari peramal, kita mulai cari tahu nanti siapa ya, nanti apalah ya yang terjadi. Kita berserah, kita percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup saya. Ya, jadi stop bermain-main horoskop, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Stop main lihat-lihat zodiak. Aduh, stoplah. Kita percaya kok kalau hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu diberkati Tuhan, sehingga ketika engkau baca horoskop, engkau lihat zodiakmu dan engkau dikatakan bahwa tahun ini engkau sial, tahun ini engkau nggak akan mengalami keuntungan, tahun ini rumah tanggamu akan mengalami goncangan. Apakah engkau mau mengaminkan? Tentu tidak. Yang kita mau tentunya akan adalah yang baik-baik. Makanya kalau kita mau yang baik-baik, kita percaya firman. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada setiap kita, apa yang baik yang berasal dari atas itu datang daripada Bapa. Itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, pernah ada kisah, ya kan, di mana dua raja. Yang pertama, raja pertama dari bangsa Israel yakni Saul, dan raja kedua atas bangsa Israel yakni Daud. Diarahkan dan diajarkan kepada kita, dibentangkan. Kita mau jadi seperti siapa? Raja Saul, raja pertama bangsa Israel ini meminta petunjuk kepada arwah. Kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal 28 ayat 6
Dan ayat 7. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawai menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Jadi ternyata Daud tanya sama Tuhan, tapi Saul tanya sama Tuhan, Tuhan gak jawab. Karena memang roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, Saul mengambil langkah. Aduh, Tuhan kayaknya kelamaan nih gak jawab-jawab nih. Nah itu juga yang sering terjadi dalam hidup orang percaya. Tuhan, saya udah berdoa buat suami saya udah berdoa buat pekerjaan saya udah berdoa buat anak-anak saya, tapi kok seakan-akan tidak ada jalan keluar. Aduh, lebih baik saya cari jalan pintas. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan ketika doanya belum dijawab-jawab oleh Tuhan, ketika masalahnya belum selesai-selesai, akhirnya cari jalan pintas, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, tanya sama paranormal, akhirnya hidupnya terikat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang masih bermain-main dengan okultisme, lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan hari ini juga. Karena itu akan ada kutuk yang mengikat hidup saudara. Itu akan mengikat kepada keturunan-keturunanmu. Sehingga akhirnya hidupmu hancur, keluargamu hancur. Lihat kisah Saul. Dan bandingkan dengan Daud. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud apa-apa minta petunjuk sama Tuhan. Dia mau melangkah melawan orang Filistin, dia minta petunjuk sama Tuhan. Dia mau melangkah ke ini, dia minta petunjuk sama Tuhan. Salah satu contohnya dalam 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu, diselamatkan Keila. Saudaraku, kita yang memutuskan, saya meminta petunjuk kepada siapa. Betul kita manusia tidak bisa melihat jauh ke depan. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu minta petunjuk. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau engkau minta petunjuk, baca Alkitab. Kalau engkau pengen tahu segala sesuatu, baca Alkitab. Alkitab membentangkan segala sesuatu dari bumi belum ada sampai bumi akan habis. Alkitab sudah bentangkan dan kita bersyukur. Punya firman Tuhan yang membentangkan segala sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang sudah terjadi dan akan terjadi itu akan dibentangkan oleh firman Tuhan. Kita pengen berhikmat, kita pengen dapat tuntunan Tuhan. Baca Alkitab. Sehingga kita tidak perlu lagi baca-baca hal-hal yang menjerumuskan kita jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan hari ini, kalau engkau masih mengikatkan dirimu, masih mempercayakan dirimu, hari depanmu masih meminta petunjuk bukan kepada Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, lepaskan itu. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu dituntun Tuhan, dan hidupmu dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rencananya yang dahsyat. Ya, hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mau didoakan secara khusus. Engkau yang pernah terikat dengan roh-roh paranormal. Engkau yang pernah terikat kepada bertanya pada arwah, pada roh-roh peramal. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Letakkan tangan saudara di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin sudah salah jalan, meminta petunjuk bukan kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus secara khusus buat mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah hidupnya, Tuhan ubahkan, ampuni ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran ya Tuhan, kuduskan mereka oleh darah-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan berikan mereka hati yang mau mengandalkan Tuhan, hati yang mau melekat kepada Tuhan, dan pulihkan hidupnya, pulihkan masa depannya di dalam nama Yesus. Sehingga hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lepaskan dalam nama Yesus segala ikatan-ikatan mantra, ikatan-ikatan paranormal, ikatan-ikatan perdukunan, ikatan-ikatan kepada pencarian-pencarian arwah dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan, kuduskan mereka. Terima kasih Tuhan, jamah satu persatu umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya hari ini adalah hari di mana kami dilawat Tuhan. Biarlah kami hanya meminta petunjuk yang berasal daripada firman Tuhan, yakni kebenaran yang memerdekakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.